sudah berjanji untuk bertemu saya? Iya Bu, Mbak Aza tadi kesini naik apa? saya naik motor. Oh, naik motor kesini. Mbak Aza, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada yang gagal di pikiran saya. Akhir ini nilai saya turun. Saya juga jadi nggak fokus buat belajar. Di rumah saya juga diomelin terus. Jadi saya coba kesini, soalnya saya nggak tahu mau kemana. Jadi akhir-akhir ini Mbak Aza ada yang sesuatu mengganggu pikirannya ya? Begini Mbak Aza boleh bercerita di sini, tapi sebelumnya apa Mbak Aza pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oh, belum pernah. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu tempat di mana kamu bisa bebas bercerita, mengutarakan masalah yang dihadapi, baik itu masalah sekolah, masalah dengan teman, keluarga, dan hal lainnya yang menyangkut pikiran Mbak Aza itu Mbak Aza boleh ceritakan di sesi konseling. Dan Mbak Aza juga nggak perlu takut, ceritanya akan terbongkar karena di konseling ini kami memiliki asas rahasia, di mana cerita Mbak Aza itu akan kami jaga kerahasiaannya dan nggak akan terbongkar. Dan satu hal lagi yang paling penting, di dalam konseling ini ada namanya asas keterbukaan. Maksudnya asas keterbukaan itu Mbak Aza menceritakan secara terbuka apa yang dialami oleh Mbak Aza saat ini, agar saya sebagai konselor bisa menanggapi dan mencari solusi yang tepat dan cepat untuk Mbak Aza melalui keterbukaan Mbak Aza dalam bercerita. Sampai sini paham? Oh, jadi seperti itu ya Bu. Saya tidak perlu takut untuk terbongkar dan perlu terbuka dalam bercerita. Iya, betul sekali Mbak Aza. Apa sampai sini sudah paham? Sudah Bu. Kalau begitu, dan satu hal lagi yang penting, di dalam sesi konseling itu kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk hari ini kita bisa melakukan konseling selama 30 menit. Jika dibutuhkan sesi konseling lanjutan, maka kita akan melakukannya di lain waktu. Apa paham Mbak Aza? Oke, kalau begitu kalau boleh jujur, apa sih yang Mbak Aza inginkan saat ini? Saya ingin seperti dulu lagi Bu, seperti fokus belajar, tidak sering dimarahi, dan nilai saya juga bagus. Oh, jadi Mbak Aza ingin seperti prestasinya kembali ya, dan tidak dimarahi oleh orang tua. Terus kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kegiatan Mbak Aza apa? Khususnya setelah pulang sekolah, apa yang Mbak Aza lakukan? Biasanya kalau pulang sekolah atau malam-malam, saya buka TikTok Bu. Niatnya sih cuma sebentar, tapi berjam-jam, jadinya tugasnya tidak selesai lagi. Jadi sebagian besar waktu kamu itu dihabiskan oleh nge-scroll TikTok ya? Iya Bu, malah kadang tertidur sambil megang HP. Sekarang coba kita pikir bareng-bareng, kalau kamu kebiasaannya seperti ini terus, apa yang akan terjadi?
Enggak sih Bu, saya malah makin stres karena tugas sudah selesai dan saya juga dimarahin terus. Dengan apakah dengan kebiasaan kamu seperti ini dan tapi keinginan kamu untuk kembali bisa berprestasi, membahagiakan kedua orang tua, apakah itu bisa tercapai? Kayaknya saya malah tertinggal sekolah Bu, bahkan tugas-tugas saya tidak pernah terselesaikan. Nah, oke, sekarang kita coba buat satu rencana kecil ya. Menurut kamu, apa yang bisa mengubah suatu kebiasaan kamu tuh dari tadi scroll TikTok untuk mencapai tujuan kamu, keinginan kamu? Saya mau batasin megang HP Bu, kayak bikin jam untuk scroll dan saya harus selesai tugas dulu sebelum memegang HP. Betul, bagus banget itu rencana kamu. Terus, kira-kira berapa jam yang mau kamu batasi untuk seharinya? Mungkin 3 jam per hari. 3 jam per hari. Betul, bagus banget. Itu rencana yang tepat dan jelas. Nah, itu rencana yang bagus banget. Menurut kamu gimana supaya rencana kamu itu bisa berjalan dengan lancar? Saya mungkin bakal setel pakai alarm. Betul, kamu bisa setting alarm pakai aplikasi pengatur waktu buat ngontrol kebiasaan kamu, buat ngontrol jam yang kamu inginkan untuk scroll TikTok ya. Lalu kira-kira kapan kamu mau mulai menjalankan rencana yang kamu pikirkan tadi? Minggu ini Bu, saya serius mau berubah. Saya dukung rencana kamu ini ya Mbak Aza. Saya tunggu hasil kabar baiknya di minggu depan ya. Baik Bu, terima kasih sudah mendengar. Saya senang kamu bisa bercerita dan sadar untuk ingin berubah. Perlu diingat ya Mbak Aza, perubahan itu nggak harus langsung besar. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti ini. Dengan hal kecil seperti ini, kita bisa memulai untuk suatu perubahan yang akan berdampak baik untuk kita. Saya tunggu minggu depan ya, kita akan evaluasi bagaimana hasil dari rencana kamu. Baik Ibu, terima kasih, saya sudah menemukan arah sekarang. Ya Mbak, saya senang kamu datang untuk bercerita. Jika di lain waktu kamu butuh ruang untuk bercerita, jangan sungkan ya untuk datang ke ruangan saya. Oke, apa menurut Mbak sesi konseling ini sudah cukup? Sudah cukup Bu, saya sudah menemukan solusi. Saya senang mendengarnya jika Mbak Aza sudah menemukan solusi dari sesi konseling ini. Semangat ya Mbak.